Oh, oke. Farabi deket banget kan. Oh iya. Itu di Farabi aja deket. Kesana aku deng. Les aja kali ya gitu. Pas masuk, Masnya mau les apa? Sembarang aja. Saya mau les kontrabas, Mbak. Oh ya udah, daftar bayar segini gini. Ikut les. Tapi gak punya bass. Gitu. Oh, iya. Mereka menyebut itu bukan mereka. Dinut Dinut. lo pelakuin. Itu Sorry. Seumur karir gua di musik 15 tahun gak pernah satu kali pun gua terlambat. Belum. Gua akhirnya sampai punya karakter gua main sekarang, sound gua apa. Itu sebenarnya karena gua pernah sakit yang namanya vokal dystonia. Karena itu gila gempar banget tuh. Iya, Mas pasti. Macet, gue nggak main sama sekali dari gignya banyak, tiba-tiba gue nggak main sama sekali. Iya. Karena nggak bisa main. Mulai lagi tuh. 4 tahun gue recovery. 4 tahun. Ya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena gue mendatangi kediaman seorang bassist senior. Belum tua-tua banget, tapi nggak muda-muda banget juga. Tapi beliau adalah senior, banyak banget yang sudah dikerjakan di dunia musik selama ini. Jadi biar kita tahu apa aja yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan sama beliau, kita langsung ngobrol-ngobrol aja di episode kali ini bersama Mas Christian Dharma. Vintage ya. Vintage bener Vintage ya. ya. Vintage ya. Dibilang tua banget enggak, tapi muda banget juga enggak. Udah enggak ya. Jadi benar-benar di tengah-tengah Di tuh. tengah, Di ya benar. Tapi kayaknya musisi rata-rata gitu deh, Mas. Di tengah terus tuh. Iya. Jadi Tapi berhenti umurnya. Begitu sampai 40 terus di situ. di situ 40 ya terus benar. Looks-nya tuh segitu kan. Keren. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Mas Chris ini adalah bassis, karena kita bisa lihat di belakang-belakang ini ada pasti bass ya. Ada bassis session, terus apalagi sih Mas, lo kerjaan apa lagi sih dulu sampai sekarang? Dulu dulu memang full time main doang ya kali gue. Main doang, main musik doang. Terus belakangan ini gue ngerjain brand sendiri. Kalau mungkin teman-teman belum pernah dengar, brandnya itu FAD. FAD, FAD. Jadi itu handmade bass bikinan Indonesia. Gue bangga banget. Weh, sedap, lokal. Bikinan lokal ya 3 tahun udah gue jalanin ini, dan gue sekarang juga ngerjain untuk penjualan kabel V2. Ini juga lokal dan ini juga handmade. Keren. Jadi sama seperti FAD, kabel juga sama. Kita berusaha bikin yang terbaik dan made in Indonesia. Made in Indonesia, keren. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia, bener banget ya. Iya, bener. Keren. Nah Mas, biasa aku tuh selalu tanya ke teman-teman musisi lah, sumber gitu. Awalnya tuh memulai kenal musiknya atau melatih musiknya itu gimana sih Mas awalnya? Awal main musik sebetulnya aku telat sih, Deng. Oh iya. Jadi aku tuh main musik baru SMA. Jadi itu kurang lebih tahun 97. Oh, 97 ya. Nah, itu awalnya aku suka banget gambar ya. Gambar aku suka banget, tapi udah senang musik dari kecil. Oh, oke. Kebetulan lingkungan di keluargaku nggak ada yang main musik. Tapi kebetulan suka musik semua. Jadi aku dari kecil tuh udah dengerin kayak Spandau Ballet, Duran Duran, Level 42, Toto, Genesis. Dari kecil aku udah dengerin itu ya. Jadi keluargaku dengerin musik bagus, tapi kita nggak ada yang main musik. Iya. Sampai SMA tuh aku baru belajar main gitar. Tadinya cuma pengen kayak ya udahlah biar bisa hibur diri aja di rumah main gitar gitu. Lama-lama kok seneng gitu. Udah akhirnya aku belajar sama kakakku sendiri. Ada bukan sebetulnya omku dia, tapi karena muda aku panggil Mas. Kakak, ya. Dia ngajarin aku dari nol tuh, Mas Dodi namanya. Dia juga session salah satu di Bali dan salah satu yang terbaik masih sampai sekarang. Ya udah aku belajar sama dia, terus dengan beberapa guru-guruku juga kayak Mas Koko, almarhum Mas Ito, Mas Erik, semua. Gitu. Di situ baru mulai. Di situ baru mulai ya. Berarti kamu tuh lahir besar di Bali? Iya, aku sampai kuliah tapi nggak kelar. Dulu aku perhotelan. Oh, oke. Tata Boga. Terus karena kuliah perhotelan itu kayak SMA, masuknya kan tetap pagi, pulang sore, masuk pagi. Aku malam reguleran, bolos mulu deh. Terus dipecat. Dipecat akhirnya 1,5 tahun udah aku ngerantau ke Jakarta 2003 awal. Oh, oke. Itu awalnya Mas Chris ke Jakarta ya? Gitu. Oh, mungkin sebelum kita lanjutin, mungkin teman-teman nggak tahu, ini saya lagi berada di Bali. Iya, karena Mas Chris sekarang udah for good di Bali ya. Keren. Jadi, pulang kampung. Pulang kampung. Sebenarnya bukan pindah ke Bali ya? Bukan. Balik ke Bali. Balik ke Bali ya. Setelah
Setelah 18 tahun ya 18 berarti ya? tahun. Iya 2003 dari 2000 ke 2021 ya Iya. kemarin. Keren. Oh jadi SMA ya Mas? Aku pikir tuh kamu tuh kayak udah dari SD Dari gitu. kecil enggak. Sebetulnya suka musik ya dari kecil Iya, aku suka banget musik maksudnya. Tapi referensinya bagus banget ya. Cuma akhirnya main musik serius itu ya baru itu. Jadi belajar main gitar dulu habis itu langsung main bass. Seneng akhirnya aku ngejar gitu loh latihan terus belajar dan aku beruntung dapat guru yang mendidik aku maksudnya jalurnya bisa jadi lebih cepet lah gitu untuk belajar ya. Jadi iya, mereka aku nggak ngerasain yang gimana-gimana. Jadi kayak udah belajar ini, habis itu main gini. Bahkan aku nggak punya experience sama sekali kayak teman-teman yang lain yang mungkin lebih beruntung dari aku. Kayak mereka sempet main reguleran, main top 40, mereka sempet main malam di mana, aku nggak ngerasain itu. Jadi aku begitu habis SMA kuliah, aku belajar sama guru-guruku kita langsung main jazz gitu segala macam diajarin. Udah itu aku langsung pindah ke Jakarta, session udah. Langsung ya? Jadi makanya dulu aku kayak jarang banget. Makanya orang mikir kayak mungkin si Chris nggak mau main reguler, nggak mau main reguler. Bukan gitu, karena aku nggak tahu banyak lagu gitu dan nggak punya pengalaman itu. Satu-satunya pengalaman main reguler sama Ladies Night itu udah. Udah itu juga berapa tahun belakangan ya? Iya, kemarin 3 ya? tahun terakhir doang. Iya, Itu iya. deh. Oh gitu. Iya ya soalnya ya benar ya image-nya Mas Kris kan session nih udah bahasa session jadi orang mungkin berpikiran itu ya. Berpikirannya gitu ya. Iya. Padahal emang nggak pernah punya emang pengalaman nggak itu. Pengen sebenarnya tapi nggak ada yang ngajakin. Iya. Gitu. Nah, Mas waktu pindah dari Bali ke Jakarta itu mikirnya apa tuh Mas? Kenapa kayaknya Jakarta deh gitu? Gara-gara ini sih. Sebenarnya awalnya gara-gara nggak dikasih main musik sama papaku. Oh, tetap nggak dikasih ya? Iya, papaku tuh apa ya? Di satu sisi dia demokratis, tapi di satu sisi dia karena dia Chinese ya, dia keras. Aku nggak nyalain pola pikir dia, mungkin ya. Orang zaman dulu kan berpikir, aku makan apa main band ya kan gitu. Iya, benar. Sebenarnya bukan nggak boleh main musiknya sih, Dan. Lebih kayak lu bisa hidup apa enggak gitu. Akhirnya kita sering berantem kan. Akhirnya aku berangkat gara-gara itu. Udah aku kayak ke Jakarta deh. Bukan mengecilkan apa-apa ya. Aku berusaha kayak mungkin zaman itu di Bali, aku nggak bisa dapat pengalaman sebanyak di Jakarta. Mungkin Bali sekarang beda seperti dulu ya. Sekarang udah maju banget. Zaman aku dulu di tahun 2001, 2002 itu, aku ngerasa harus ke Jakarta nih untuk dapat pengalaman. Belajar sama senior-senior, ketemu musisi banyak. Karena itu sih, Den. Karena aku berpikiran kayak, aku harus banyak belajar, dan aku nggak punya uang buat sekolah, jadi aku harus benar-benar langsung ke lapangan. Udah aku ke Jakarta bawa koper 1 sama bass 2, berangkat aja udah. Cari omku di sana numpang, sampai akhirnya ngekos, apa segala macam. Sampai bisa main, baru papaku kayak, hidup gitu. Ya udah. Akhirnya dia dukung banget sekarang ya. Permasalahan bukan karena musiknya, tapi karena lu bisa hidup apa enggak gitu main band gitu. Benar. Ya itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai masuk dunia musik. Karena kan stigmanya gitu kan. Gue dilarang bokap gue nih main musik. Band, sebenarnya bukan main musiknya ya Mas ya. Iya, betul. Lebih ke dan itu kan orang tua emang memikirkan terbaik buat anaknya. Mereka nggak salah sebetulnya. Kan mereka mungkin di zaman mereka memang main musik itu mungkin lebih susah hidupnya kali ya dibandingin zaman sekarang. Ya, gitu. Kalau sekarang kan semua butuh musik, di iklanmu ada musiknya, benar. bahkan Instagram ada musik, apapun ada musiknya. Jadi peluang kerja musik itu lebih besar, udah lebih banyak gitu sih. Iya benar-benar, gila bagus banget nih. Baru di depan aja udah sangat menginspirasi teman-teman ya. Nah terus ketika udah sampai Jakarta Mas, kan tadi kamu bilang ya sempat ya nginep di rumah Om dulu segala macam. Terus gig pertama itu cara dapetnya gimana gitu? Gini, aku kan itu kan jadi pertimbangan semua orang yang merantau kan. Di Jakarta nih gue nggak ada kenalan gimana. Pokoknya aku sampai Jakarta aku cuma nanya gini, musisi tuh banyak nongkrongnya di mana? Karena waktu itu ada temenku 2 orang sahabatku udah di Jakarta duluan kan. Tapi mereka kuliah biasa, kuliah di BINUS gitu. Tapi mereka main musik gitu. Oh satu lagi kuliah di IMI, si Made temanku. Akhirnya aku nanya kumpul-kumpul di mana? Di IMI kumpul-kumpul sih, tapi IMI kan jauh di Rawamangun. Waktu itu aku tinggalnya numpangnya di selatan di Antasari. Farabi deket banget kan. Itu di Farabi aja deket. Kesana aku deng. Les aja kali ya gitu. Pas masuk, Masnya mau les apa? Aku lihat daftar. Ada kontrabas nih gitu. Sembarang aja. Saya mau les kontrabas, Mbak. Oh ya udah, daftar bayar segini gini. Ikut les. Tapi nggak punya bass. Oh iya juga. Terus Mbak nanya, Masnya ada bass? Enggak, saya nggak punya. Aduh, gimana caranya? Udah akhirnya aku ikut les aja dulu gitu. Setelah hampir setahun lah aku baru akhirnya beli bass gitu, nabung beli bass. Gig pertama itu dari tongkrongan teman-teman gitu. Jadi ngajakin,
ada main nih di Citos gitu. Waktu itu di Citos. Citos main. ya Mas ya. Tapi kita ini aja cari pengalaman aja, cari pengalaman. Enggak, bayarnya nasi goreng. Project thank you Iya, ya. gitu. Terus udah itu main lagi ada gitu, mulai dapat lagi 50.000, dapat lagi cepet. Ya dari gitu-gitu. Dari gitu-gitu. Akhirnya gig proper pertama event itu masih inget sampai sekarang gue. Yang ngajak gue pertama tuh Mary Kasiman, tuh keyboardista Iya, Potret keyboardista sekarang. Potret, Iya. ya. Mary nawarin Chris ada event nih 1 minggu lagi ada gathering gitu selama 1 minggu kita main 4 kali. Oke. Mainnya piano sama bass doang, gitu. Waktu itu udah punya kontra tuh. Gua nggak ada mobil Mer gitu. Tenang, gue dijemput sama Mary tiap kali main. Keren, full service. Itu adalah job event pertama sampai akhirnya gue punya ampli sendiri. Di Jakarta gue nggak punya ampli. Oh, oke. Cuma punya tape, waktu itu masih punya tape kayak kaset ya. Kaset. Gak punya laptop, gak punya apa-apa. Kamar gue cuma ada kasur sama kipas angin, lemari 1. Wah, Bass 2. gila. That's it. Jadi gue latihan ya tempelin bassnya ke pintu, gak punya ampli. Oh iya gitu. benar juga, biar denger aja ya. Iya. Gitaran. Akhirnya emang karena gig itu akhirnya gue bisa beli ampli Beli pertama ampli. kali itu gara-gara. Thank you Mer. Gila sekalinya nggak gig proper profesional langsung 4 kali ya. Iya, langsung main event. Minggu. Seru. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak merasa, aduh, gua gimana cara dapetinnya? Pasti selalu ada jalan Iya, ya. Mas. ada aja. Yang penting kalian mau berusaha dan juga berjuang tuh kayak Mas Chris. Berarti guru siapa Mas di Farabi? Pak almarhum Amir Katamsi yang kontrabas karena gue klasik dulu kan belajar sama dia. Terus Mas Indro, Arjo Dikoro, Mas Adi Darmongan. Oh oke. Tapi itu berarti abis dari kontra lu pindah ke bass elektrik? Nah, sebetulnya kalau di elektrik gue dasar gue ini ya kali ya. Gue kan gak punya uang untuk gue les banyak-banyak deh ya. Misalnya 1 kan. Iya. Tapi gue nongkrong tiap hari di sana. Jadi gue kenal deket akhirnya Mas Indro sama Mas Adi. Iya. Jadi kalau mereka ada kelas gitu, gue Bisa ikut gitu. diajakin, lu masuk aja kelas gue gitu. Gue duduk situ ikut, dengerin aja dia ngajar gitu. Terus sampai akhirnya Mas Indro ngajakin gue ke rumahnya belajar, terus ngebantuin dia nge-crew gitu-gitu. Iya. Udah gue seneng banget sih. Keren. Gak bayar. Iya. Makasih Mas Adi, Mas Indro. Mas Indro ya, guru segala bangsa Iya, kayaknya. gue segala bangsa tuh. Kayak gila semua sih. bahas-bahas pasti deh. Heeh. Pernah mendapatkan ilmu dari beliau ya. Gila sih. Keren. Ini gokil nih. Gue juga baru dengar ceritanya ini baru ini kan Mas. Nah terus itu berjalan kemudian langsung berarti banyak kan gig jazz ya Mas? Waktu itu nggak juga, maksudnya campur-campur juga. Terus ya kalau sama Mary ya gig jazz, terus sama beberapa teman-teman lebih kayak apa ya? Campur sih Deng sebenarnya. Campur-campur Ya aja. campur-campur juga gignya gitu. Kalau session Mas? Session pertama? Session pertama sama Tangga dulu. Oh Tangga. Ini bareng Made. Bareng Made yang ngajakin. Made Tian gitar. Session pertama Tangga, rekaman session pertama Samson, album satu album. Satu album tuh lo basisnya? Iya, Oh, gue juga baru pertama tahu kali, tuh keren. Itu Satu album tuh? satu album. Oh karena anak Samson anak Farabi ya? Atau Konde Konde namanya doang? ya. Jadi gue direkomend sama Konde waktu itu karena si Aldri kayaknya berhalangan atau gimana gitu. Terus mereka produksi harus berjalan Harus terus. berjalan, ya. Ya udah, akhirnya gue bantuin mereka untuk Oh rekaman gitu, kenangan terindah, zaman- naluri lelaki. Iya, zaman itu. Keren. Dan langsung booming kan album itu kan album itu ibaratnya. booming, gila sih. Gokil. Berarti Tangga generasi pertama ya Mas? Pertama. Ya karena buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Tangga tuh ada beberapa generasi ya, fashion ya. Iya, dan itu bisa dibilang Tangga tuh salah satu yang ngelahirin session juga loh. Iya benar. Semua. Ronald Steven, Ape, Ibrani Pandean, Ibrani, Dennis Nusi. Dennis Dusi. Semua. Benar. Semua dari situ, iya. iya. Iya juga ya benar ya. Keren. Keren banget. Terus dari Tangga tuh gimana ceritanya Mas bisa bantuin? Waktu itu si Made yang ngajakin. Jadi mereka, aku nggak tahu Made kenal dari mana. Terus akhirnya si Made bilang, Chris, mereka pengen bikin tim tetap nih gitu. Mau nggak ikutan gitu? Ya mau aja lah deh. Namanya gue nggak punya pengalaman, nggak ada job juga gini kan. Gue pengen juga session gitu. Ya udah akhirnya diajakin. Udah seru, kita jalan. Berapa tahun Mas berarti? Lama. Kalau Tangga lumayan lama. Itu mungkin 4 tahun kali ya. 4 tahun ya. Ya, Tangga lumayan lama. Itu zaman lagi naik-naiknya tuh ya. Lagi rame-ramenya itu. Itu berarti dari Tangga berempat ya? Berempat. Sampai bertiga masih? Bertiga justru enggak aku. Aku cuma bantu-bantuin yang berapa kali yang pas bertiga. Tapi itu yang masih full, yang masih mereka main lepop itu. Iya. Udah Dari situ habis. ya? Mereka bubar jadi dekat kan? Bertiga. Itu aku udah cuma bantuin beberapa kali main scene bass.
Terus udah itu sekarang sering mereka berdua doang kan, Chef sama Kamga. Iya, Kondo kan. iya berdua dong. Benar. Keren. Jadi kalau mungkin teman-teman di angkatan gua pasti kan ngelihat tangga zaman hype itu kan Iya gitu. langsung lihat anjir sessionnya keren banget nih. Zaman itu. Tapi itu udah lama banget berarti masnya itu 2000 Lama, berapa ya? 2007 kali ya. 2007-an ya. 2007. Iya benar-benar. Nah, terus perjalanan session lo siapa lagi Mas setelah tangga itu? Tangga, nah habis dari tangga itu karena gua tetap nongkrong kan akhirnya gua kenal Dinut, kenal Opung, kenal ya Berry, semua Reno segala macem kumpul-kumpul akhirnya gua mulailah ke orang-orang ini nggak bisa, gue main ke mereka dan lumayan lama. Kalau main gue tetap pernah sama Rio Febrian, habis itu lanjut tuh dari tangga Andin, terus Marcel, terus udah habis itu lanjut gue nge-replace semua tuh. Sanit nggak bisa gue main Magenta, ini nggak bisa gue main ini nggak bisa main ini, udah serapin mereka semua itu. Saya misalnya seperti biasa ya kita sampai kan, sekarang sampai kayak Aji, Kunto Aji, siapa ya pokoknya gue serapin aja gitu. Iya benar-benar. Udah lanjut deh. Sampai terakhir yang lu tetap kan GAC kan? GAC lama. GAC juga lama kan lama. Syarani gue lama, Barani lama. Oh iya benar. GAC gue lama. Syarani Aditya Sofyan gue lama. Oh iya Mas Adit ya. Lama. Iya, Syarani itu berarti bareng Mas Irhan. Gua Sirhan, Trias juga banyak pegang TV ya. Terus Babab, Didit Saat, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tuh generasi lebih belakang lagi. Bandnya Plastik dulu. Oh iya. Didit tuh Potlot, gengnya Potlot. Potlot ya. Keren, itu tuh zaman dulu Om tuh. Doni Suhendra, gue lama main Om Doni ya. Tuh legend tuh, kalian mesti tahu dia. Project Solo ya? Iya, Project Solo dan nama Barani juga. Om Barani, Om Doni, iya benar. Iya, keren, gila ini pengalaman-pengalaman yang kalian harus tahu. Jadi kalau sekarang kan ngelihatnya yang udah ya 5 tahun belakangan lah. Gitu. Sedangkan yang dulu-dulu tuh itu yang membangun dan juga itu ya, maksudnya berjuang di dunia industri musik ya. Sampai sekarang kan ya lumayan lah. Dan dulu nggak semudah sekarang, Deng. Maksudnya bukannya kita menyalahkan kondisinya, enggak. Tapi di zaman gua dulu, session itu memang bukan dikuasain ya. Apa kita bilangnya ya? Kebanyakan yang main orang senior-senior kita ya. Dan mereka, kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa kan. Jadi mereka untuk menggantikan si senior-senior ini susah. Berat gitu. Sulit. Dan produser pun masih dipegang sama si senior-senior. Jadi paling yang main itu-itu aja. Mas Indro, Adit, Nyance, Mas Ilyas, udah muter-muter. Jadi aja, untuk bisa celuk masuk itu susahnya setengah mampus sih ya, sampai nunggu waktu lama baru. Kalau sekarang kan semuanya dikerjakan anak muda, bahkan produser muda-muda, semua player muda-muda. Kalau kalian main bertanggung jawab, bagus, attitude bagus, ya insya Allah pasti ada jalannya lah. Lebih cepet lah sekarang daripada dulu gitu, karena sekarang lebih banyak ininya. Gitu. Iya. Sama lapangan pekerjaannya juga ya, misalnya penyanyi-penyanyi baru tuh banyak ya, nggak kayak dulu. Iya benar. Gitu sih. Nah sampai akhirnya ada satu apa ya bisa kita bilang bisa kayak legenda. Kalau kita di dunia session tuh ingat atau tahunya tuh dulu ada legenda Rumcin, Rumah Cinta. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi itu Rumcin itu adalah itu kontrakan ya? Iya. Kontrakan yang isinya musisi-musisi semua, tapi dipelopori oleh Mas Kris nih katanya. Itu gimana ceritanya Mas Rumcin itu? Jadi Rumcin itu sebetulnya awalnya itu kontrakan gua nggak inget yang ngasih nama tuh kalau nggak salah Dinut deh. Namanya Rumah Cinta. Tahu kenapa? Karena banyak yang ya namanya juga pada single-single semua kan. Itu kelakuannya ya gitu semua gitu. Mereka menyebut itu rumah cinta, bukan mereka. Dinut tuh lo pelakuin. Itu Dinut ya? Lo yang nyebut itu jadi rumah cinta kayak. Jadi rumah itu adalah rumah bujangan semua ya, anak band ya kan. Kebayang lalu kayak apa hancur itu rumah. Jadi dulu di Hajijian. Anak-anak itu setiap hari ada yang nginep, ngejam tiap hari di rumah. Di kontrakan gue itu, di kamar gue tepatnya. Jadi di Rumcin itu karena kamar gue paling besar di situ, nggak besar-besar amat sih. Di antara semua kamar. Ngejam semua di situ, kumpul semua di situ dekat Farabi kan. Habis itu sampai gue pindah ke Kemang, sebentar masih kayak gitu, pindah ke Cinere, wah lebih gede rumahnya udah. Itu tiap hari on tuh. Rumah itu nggak ada matinya. Tiap hari pasti ada yang nongkrong, ada yang nginep, ada yang ngejam, ada yang latihan, ada yang rekaman. Tiap hari itu ada aja. Nah itu dari angkatan lu sampai angkatan gua kan, mesti kita tahu itu Rumcin. Nah gue juga baru tahu tuh kalau sempet sebelum di Hajijian dulu. Hajijian dulu. Hajijian Kemang baru ke Cinere. Karena yang gue tahu udah Cinere kan. Cinere itu 8 tahun apa 7 tahun apa 8 tahun gitu. Itu paling lama.
Nah itu siapa aja Mas yang sudah, maksudnya yang nginep di situ? Wah, gila sih yang nginep situ. Siapa ya? Jadi Haji Jian sama Kemang tuh kamar doang atau emang kontrakan? Nggak kontrakan juga. Oh, Semua kontrakan. kebetulan gue nggak pernah dapet kos yang ini. Jadi dari awal gue dapet tempat itu, rumah gue pertama di Saraswati di Antasari itu emang udah satu rumah kamarnya 2. Oh oke. Karena gue udah suka dengan vibe yang rumah. Akhirnya gue selalu ngajak temen, lu bareng gue yuk. Bareng, kontrak bareng. Akhirnya selalu rumah. Oh iya. Dan itu akhirnya ya udah siapa ya, banyak banget sih. Banyak banget ya, karena ada beberapa generasi kan. Iya. Mau Bani, mau Dinut dulu nongkrong, Berry, Iya, Reno. semua ya. Iya semua. Dia Dennis, Ape, Iya, Ronald, semua. Kamga juga. Kamga serumah malah. Kamga sempet ke rumah. Ya dulu Raisa. Oh iya. Semua Iya, rumah tetanggaan kan Cinere dulu Oh kita. iya Cinere ya. Gitu, itu legenda banget tuh. Cuman Semua musisi tuh iya, tapi begitu Mas Kris menikah, Rumcin akhirnya dibubarkan. Karena pelopornya emang Mas Kris nih. Akhirnya Tapi dengan kayak gitu kan secara nggak langsung tuh lo melahirkan banyak musisi-musisi generasi di bawah lo untuk Sebenarnya naik dan dikenal nggak sih, bukan melahirkan sih, Deng. Sebenarnya gini, gue cuma seneng kumpul-kumpulnya aja. Jadi akhirnya karena sering kumpul-kumpul dan gue seneng latihan ya, maksudnya nge-jam bareng apa latihan. Akhirnya dari mulut ke mulut kan mereka akhirnya bilang, di situ tuh banyak tuh teman-teman musisi pada nongkrong. Kalau misalkan lo ini biar kenal musisi, lo kesana situ, aja. Akhirnya jadi kayak gitu. Mereka beranggapan bahwa rumah ini melahirkan musisi banyak. Sebenarnya ngasih lo ini kenalan temen banyak sih di situ. Karena semuanya pada di situ kan, nongkrong, main apa segala macam. Akhirnya dari situ, lo bisa main nggak ini? Akhirnya jadi kenal temen baru. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Keren, karena itu legenda tuh. Ya kita berharap nanti ada lagi ya Rumcin berikutnya ya. Keren, gitu tuh. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang punya kerinduan atau punya keinginan untuk membuat sebuah ya kayak base camp jatuhnya Mas ya? Iya, base camp, terus komunitas lah, apalah dibilangnya. Jadi itu kan apapun ya, nggak cuma musik, mungkin banyak yang bisa share experience hidup mereka, banyak juga yang berkeluh kesah kayak kok begini, kok begitu, kok ada begini. Akhirnya tempat itu jadi itu sih yang lebih kayak apa ya, rumah kita sama-sama sih. Mungkin mereka berpikirannya ini adalah rumahnya besar, bisa dipakai latihan, bisa dipakai nongkrong dan nggak kenal jam gitu. Ada yang bisa datang jam 1 pagi ya kan, ada yang bisa ini. Udah sebebas itu, jadi mereka beranggapan tapi beruntungnya nggak ada maling loh. Maksudnya nggak ada dari sekian banyak orang ini yang mencuri gitu, nggak ada ya untungnya. Alhamdulillah gitu. Bener. Udah akhirnya jadi kayak gitu deh, jadi orang tuh punya satu tempat untuk udah lo nggak ada kerjaan kesana aja gitu. Iya benar-benar kesana aja lo. Dan selain dapat ilmu bermusik dengan jamming, ya dapat ilmu yang lain juga ya. Kenal teman baru siapa. Dapat pengalaman cerita dan pengalaman dari teman-teman yang udah mungkin bermusik lebih dulu ya. Gitu. Karena kan kalau ilmu musik mungkin ada teorinya, ada pakemnya. Cuman kalau ilmu bergaulnya atau kebiasaan-kebiasaan itu bisa by sharing ya. Benar-benar. Keren banget. Jadi Rumcin, jadi teman-teman kalau ngobrol Rumcin, nah ini foundernya. Padahal nggak sengaja ya. Iya, nggak sengaja. Iya, keren banget. Akhirnya Mas Kris menikah udah. Rumcin. Gara-gara itu gue nggak kawin-kawin nih kayaknya. Kayaknya iya bener ya. Gue bubarin. Kayak enakan kan. Bener. Iya kayak enakan. Soalnya tetap rame aja kan. Kayak enakan, bener. Nggak merasakan kesepian. Ya udah pindah deh gitu. Kawin deh gitu. Kawin deh. Keren. Nah, habis itu di tahun 3 tahun lalu tuh berarti 2018-an ya. Kalau yang FAD tadi? Iya, sekitar itu 2018 ya. Ya, itu gimana ceritanya Mas? Maksudnya apakah emang lu punya ketidaknyamanan dengan bass lu, akhirnya lu berpikir untuk bikin sendiri atau awalnya gimana Mas? Sebenarnya gini, karena gua suka banget sama gear ya. Gue cinta banget sama bass instrumen ini, gue cinta banget. Dari dulu gue punya cita-cita punya instrumen sendiri. Brand sendiri. Kenapa? Karena gue beranggapan gue bisa berkarya di situ sama seperti gue berkarya di musik gitu. Gue bisa berkarya kayak pengen bikin instrumennya gini, desainnya gini, ininya gini. Pokoknya segala macam itu. Tapi ya cuma cita-cita aja gitu. Sampai suatu saat gue main sama GAC di Jogja. Pas lagi breakfast, ada satu orang datang, kucuk datang. Pagi Mas, nama saya Andre. Pernah dengar Fat Guitars? Oh iya, saya pernah dengar gitu kan. Iya, saya yang punya Fat Guitars gitu. Saya boleh ngobrol-ngobrol nggak? Akhirnya si Andre ini duduk di meja.
Oh, Gue bilang, oke. ya udah duduk aja, mau sarapan. Akhirnya kita sarapan bareng, ngobrol banyak. Hmm. Dia, iya mas, ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Kris, gini, konsultasi masalah alat, masalah ini segala macam, terus pengen nyobain gitu. Boleh. Udah, akhirnya minta nomor telepon segala macam. Pas gue main di Jakarta, dia datang bawa bass. Si Andre nih datang, oke. mas cobain mas main. Bilang, wah gila nih soundnya enak, playability enak. Cuma waktu itu karena gue orangnya visual banget, gue masih keganggu kayak, duh harusnya nggak gini nih, harusnya nggak gini gitu. Akhirnya mereka nanya, mas mau ini nggak sih, kita butuh konsultan buat produk, buat gini. Terus kalau Mas Kris berkenan juga, pengennya ngajak Mas Kris buat pakai FAT juga gitu. Gue bilang, kalau gini tanggung nih, gue bilang gitu. Cek dulu kan tabungan, ya tabungan berapa nih gitu. Nah, gue ngomong sama Andre, gue nggak punya banyak duit sih nih gitu, tapi gini aja deh, kita boleh meeting serius. Akhirnya gue meeting serius, gue bilang, gue mau tanam saham di situ. Gitu. Gue mau tanam saham, gue mau masukin chip in di situ. Dengan syarat gue bawa satu orang lagi yang gue percaya banget untuk pegang urusan kantor. Gue punya sahabat dari kecil. Andre langsung, nggak lama-lama. Iya mas. Oh dia langsung ya? Meeting bertiga akhirnya kita. Meeting bertiga, chip in, teman gue juga masukin semua. Bikin surat segala macem. Masuk udah, gue bilang. Sama syarat satu lagi, gue mau start dari nol gitu. Jadi gue pengen bikin passion lu kan di sini, gue pengen bikin lu benar-benar bisa fokus untuk bikin instrumen yang bagus. Biarin gue pikirin yang lainnya. Gue pikir aja bikin bass yang bagus gimana gitu. Udahlah akhirnya rebranding, restart dari nol, pilih warna, bikin model, bikin konstruksi, coba segala macam, bakar duit terus kan. Sampai akhirnya habis lewat 1 tahun lah kali deh baru mulai kerasa. Dan sekarang terima kasih ya buat teman-teman karena kalian juga akhirnya kita bisa jadi satu brand yang dipercaya sekarang. Udah kita itu udah seperti brand-brand lain sama. Kalau dulu kan Indonesia terkenalnya bahwa lu punya duit segini bikin bass lokal, lu pengen bikin ini, kopi ini, kopi itu, kopi ini. Kita enggak. Kita adalah brand. Brand sama seperti Fender, sama seperti Ibanez, sama seperti apa. Cuma kita fat dan kita lokal gitu. Gak ada bedanya sama yang luar. Harapannya malah sama bagusnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita mencoba mendidik customer, mendidik banyak ini, bukan mendidik sih, maksudnya kita lebih pengen kita bisa nih kayak gini nih, tolong kalian lebih aware sama yang seperti ini gitu, karena kita pengen maju nih gitu. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah kesampaian semuanya gitu, pelan-pelan ya. Keren. Jadi emang ya maksudnya akhirnya nama FAD itu terdengar dan juga beberapa teman-teman udah pada pakai kan. Gitu. Oh gitu awal ceritanya. Awal ceritanya gitu. Kirain udah kenal, berarti sama Andre benar-benar baru disamperin aja gitu ya. Disamperin aja. Keren. Dan berarti start dari nol tuh berarti emang namanya emang udah ada. Udah. Cuman Semua. semuanya Logo, terus konstruksi, model, warna, segala macam line up yang harus keluar apa, terus manage semuanya lah, semuanya dari nol. Oh, oke. Susun lagi baru semua. Oh ya. Terus berarti ini bass doang nih Mas atau ada gitarnya juga? Awalnya mereka bikin gitar tapi ini sebelum masuk. Terus masih bikin bass bentuk ini, bentuk itu. Akhirnya gue stop semua. Gue cuma fokus. Sekarang tuh kita cuma ada 3 model. Itu Corona, Celestial, sama satu lagi nggak ada di sini. Klasik. Itu cuma ada 3 model. Karena kita kenapa mau fokus, benar-benar mau fokus dulu. Kita akan rilis model lain, seri lain, custom shop juga. Karena ada yang standard, ada yang deluxe, segala macam. Supaya kita lebih fokus aja gitu. Dan gitar akan kita produksi nanti. Tapi karena kita terbatas ya, staff sedikit dan kita memang pengennya semuanya kejaga kualitinya. Meskipun ada pembeda tetap di seri standar dan custom shop pasti ada pembedanya. Itu kenapa seri standar bisa lebih cepat dan custom shop lebih lama gitu. Orang kan berpikir kenapa gue bayar mahal dan kenapa bass gue malah jadi lebih lama. Ya memang begitu gitu. Karena custom shop lebih sedikit lagi orang yang ngerjain, lebih fokus, lebih satu-satu gitu. Kalau standar kita masih bikin templates, masih ada untuk mempercepat prosesnya. Gitu. Iya benar. Keren. Jadi ada 3 seri. Nah itu berdasarkan pickupnya dan juga model ya? Itu ya kalau yang seri standar pasti kita pakai semua hardware, semua pickup, semua ini yang lebih affordable ya. Semuanya yang kita usahakan gimana caranya kita jual dengan harga yang masuk akal. Gue nggak bilang bass gue terjangkau karena masih ada bass yang lebih murah daripada ini. Tapi karena kita handmade, dibuat satu-satu, kita akan bikin seterjangkau mungkin. Jadi supaya teman-teman bisa nikmatin. Jadi range-nya mungkin dari 5 jutaan sampai ke 30 juta gitu. Oke. Keren. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya udah banyak juga di YouTube ya. Udah banyak kok. Keren. Dan juga waktu itu kayaknya kalian sempat ini ya kayak meng-hire teman-teman untuk nyobain FAD gitu. Iya betul. Dibahas ya ada beberapa. Dan beruntungnya teman-teman pada baik-baik semua. Dan jadi kayak yang
mereka mau gitu, kayak kita pinjemin terus di review, kurangnya di mana? Ini catat. Kurang di mana ini iya. ya? Ini. Lu semua Amal, Ino, Sanip semua bantuin sampai akhirnya artis pertama kita tuh Sanip Risyanda. Risyanda Singgi. ya, Singgi ya. Jadi kita udah ngerasa udah ini, akhirnya kita ngobrol karena aku temenan, sahabatan malah aku sama si Anda udah lama gitu. Iya. Dia bilang aja, Chris, lu kalau butuh artis, gua mau bantuin lu gitu. Kan kaget juga, wih. Tadinya nggak berani ngomong, maksudnya nggak berani nanya juga karena Risyanda adalah mungkin kalau teman-teman nggak tahu, dia adalah salah satu pemain bass yang kupingnya gila banget. Maksudnya dia punya taste itu nggak sembarangan gitu. Benar. Dan itu yang buat gue nggak berani sembarangan nawarin dia gitu. Akhirnya dia bilang, Kak, maksudnya karena gue udah kenal lu lama, gue tau lah paling nggak lu pasti arahnya kemana gitu. Akhirnya pas kita udah bikin seri Time Machine pertama kali, kita bilang, Nip, kita udah bikin ini. Dia nyoba pertama langsung salaman langsung. Oh, emang Udah, iya. Akhirnya dari Risyanda baru lanjut ke Ino dan ke yang lain-lain. Ke yang lain. Ya, Doci, Jawa. Berarti sekarang udah siapa aja nih? Sanip, Ino, Doci, Jawa, Zio di sini dari Dialog Ini Hari bandnya. Terus ada Made Edi di sini juga session juga di sini ya. Udah nggak banyak sih kita. Ya. Sama Sean Ray Michael di US. Oh, udah sampai satu di US. Alhamdulillah tahun kemarin kita udah mulai jualan keluar. Keren. Tadinya kan yang dekat-dekat doang kayak KL, Singapura. Iya. Di tahun kemarin kita udah yang jauh-jauh. Oh, udah gitu. udah ke US gitu. Ini insya Allah mau ke Eropa kayak gitu. Oh ya. Keren, amin. Kita doakan pokoknya semakin sukses karena kan ini kan juga membawa nama Indonesia ya. Jadi kan orang lihat, oh ternyata Indonesia juga Iya, harapannya itu sih iya, dia kan. nggak hanya playernya tapi juga bisa nih membuat Instrumen gitu. sebuah instrumen gitu. Keren banget. Jadi teman-teman mungkin yang penasaran bisa cek langsung di YouTube juga ya. Nah, kalau mau beli sendiri ada toko distributornya kah atau Kita direct selling semua karena kita masih handmade dan kita berusaha untuk setiap customer kita bakal ngobrol banyak dan kebetulan aku yang megang itu. Oh, oke. Kalau kalian butuh apa, bisa WhatsApp langsung ke nomorku. Jadi nomorku udah nggak ada privasinya nih. Udah nomor ini adalah nomorku, sementara adalah nomor kantor juga. Jadi kalau kalian DM ke Fat, mungkin ada yang balesin di admin. Cuma biasanya kalau lebih detail atau apa, biasanya sama aku langsung. Dan nomor teleponku ada di situ. Kalau misalkan mau tanya apa-apa, WhatsApp aja. Ya, gitu. Nah, bisa cek langsung nanti di sini ada Instagram Mas Chris dan juga Instagramnya FAD ya. Keren, gila, bangga banget. Karena kan maksudnya nggak banyak dan juga emang bagus gitu loh. Apalagi ya Sanip, kita ngomong Sanip betul. Ya. Sanip lumayan picky kan. Betul, picky banget dia kayak kadang di endorse juga males kan kalau nggak, ya kayak Dinut lah, 11-12 sama Dinut lah. Gitu, jadi memang karena bukan mereka ini ya. Sebetulnya mereka memang karena mereka tuh punya, mereka tahu mereka mau apa itu sih sebenarnya. Yang di kuping mereka tuh mereka tahu mereka mau apa gitu. Tahu bunyinya mau kayak gimana. Itu yang bikin mereka lebih pemilih gitu. Iya. Benar-benar dan Sanip bukan hanya karena teman Mas Chris doang, emang dia suka juga gitu. Gue juga pernah ngobrol kan, jadi dia bilang emang gue suka nih, emang gue banget nih bunyinya gitu. Karena itu keren banget ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, Risyanda bisa nonton, udah ada serundeng bersama Risyanda juga, bagus banget. Ditonton langsung. Keren, jadi itu ntar kita dukung terus dah, pokoknya semoga makin besar dan melejit. Amin. Nah terus Mas, kedepannya apa lagi nih yang mungkin impian atau yang ingin Mas Chris capai lagi lah bersama FAD maupun sendiri sebagai basis lah? Gua masih pengen punya brand fotografi sendiri sama istri. Itu cita-cita gua. Gua masih pengen punya warung bakmi. Karena emang bakmi lover? Enggak, sebetulnya kita semua ya. Kita semua suka masak, bini bapak gue, ibu gue, semua suka masak. Kita punya cita-cita punya warung keluarga gitu. Jadi entah itu apalah, mie kayak apa, tapi ya warung seperti itu. Warung breakfast yang kampung, masih pengen punya warung. Terus gue masih pengen terus bikin album. Tahun ini gue bakal rekaman project duet. Karena gue udah terlalu lama nggak ngerilis semenjak album solo gue 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya? Iya. Akhirnya gue sekarang mau rilis project duet sama singing pianis namanya Trudy. Di sini, di Bali? Iya. Gue akan bikin EP mungkin dulu. Tapi insya Allah tahun ini kita bakal rekaman. Gue belum tahu rilis kapan, mungkin pertengahan tahun. Iya. Itu, dan masih dengan project-project lainnya gue masih pengen ini. Karena sekarang mungkin waktunya banyak kesita ngurus anak ya, dan gue sangat happy gitu. Sangat happy.
Cuma ya ketika itu sudah mulai agak bisa longgar, gue akan tambah bikin apa Bikin kali. yang lain. Keren. Jadi pokoknya terus berkarya aja ya gitu. Mas, nih ada satu pertanyaan nih yang selalu ditanyain sama teman-teman di rumah juga sih. Dan ini mungkin menurut gue bagus untuk versi lo ya, maksudnya. Banyak yang nanya, sekarang kan session player tuh udah jadi salah satu, bisa dibilang mungkin salah satu role model ya. Kalau kayak zaman gue kecil, gue tuh main musik karena gue pengen ngeband. Nah, zaman sekarang kan banyak kan orang pengen main musik karena pengen jadi session. Nah, saran seorang Mas Kris nih untuk teman-teman yang mungkin mau jadi session player, apa aja sih yang harus dipunya atau apa yang harus digali sama mereka untuk jadi seorang session player nih? Sebetulnya kebaginya buat gue ada beberapa hal ya. Yang pertama, urusan musik itu mesti dilengkapin semuanya. Dalam artian begini, kalau di musik adalah tanggung jawab pekerjaan. Ini nomor satu nih, buat anak band, gue kasih tahu. Waktu. Iya benar. Datang jangan telat. Latihan kek, main kek, jangan telat. Gue mau sombong ya, Deng ya. Sorry, seumur karir gue di musik 15 tahun, nggak pernah satu kali pun gue terlambat. Belum pernah. Keren. Mau main reguler, main apapun, nggak pernah. Gue selalu datang 1 jam sebelumnya, paling nggak. Main reguler pun ya. Iya. Kalau latihan mungkin gue pernah terlambat karena beberapa hal yang pasti nggak gue sengaja. Gue nggak pernah sengaja santai-santai dan telat-telat, nggak pernah. Jadi itu buat anak band yang paling banyak miss-nya di situ tuh. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gue Cina kali ya. Jadi gue kebiasa dididik kayak lu jangan telat gitu. Jangan telat tuh kalau mau dapat rezeki yang rajin gitu. Bapak gue kan gitu kan. Dari kecil gue digituin. Jadi gue sangat berpegang teguh sama itu. Itu tuh di musik ya, disiplin kerja adalah waktu. Yang kedua, misalkan mau jadi session, kita ngomongin session. Ya? Ngulik. Ya. Ngulik pokoknya. Jangan, oke, lu ngerasa kuping lu bagus nih. Terus lu nggak ngulik. Nggak gitu, men. Main session lu harus ngulik. Ngulik banget. Pokoknya apa yang lu dikasih PR-nya lu ulik tuh. Masalah nanti mau dirubah, nggak apa-apa. Yang penting lu ngulik dulu. Nah, itu tanggung jawab pekerjaan. Udah itu, sisanya adalah ya lu pikirin yang lain itu. Sound, terus macam-macamnya. Segala macam ya. Yang berhubungan dengan itulah. Alat, segala macam. Terus lu pastikan kayak gampangnya senar ganti atau lu bawa apa ya baterai kalau yang pasif yang aktif yang gampang itu pokoknya urusan pekerjaan menurut gue itu sih, tapi yang paling krusial adalah waktu. Disiplin waktu, jangan telat kalau misalkan gig lu benar-benar pikirin deh tuh, memang ini juga agak-agak menggoda sih. Lu tawarin gig, lo Deng main sama gue ya tanggal sekian, budgetnya 1 juta, gue kasih tanggal kan dia. Tiba-tiba temen gue nelfon dia, Deng, 2 juta ya sama gue. Bingung kan? Kalau gue akan ambil yang 1 juta. Kenapa? 1 juta tuh bisa nyelamatin nyawa, bukan nyawa ya, nyelamatin masa depan gue. Karena orang ngerasa kayak, wah ini orang udah, gue kelok, ya udah. Gitu. Emang tergoda, gue juga pengen kali, itu 2 juta tuh sih itu tuh. Pengen kan ngambil itu. Atau paling enggak, kalau lu mau pindah, gue nggak menyalahkan lu akan pindah, tapi tolong dibahas secara besar. Lu bilang sama dia baik-baik, gue ditawarin nih, boleh nggak gue ambil yang ini? Kalau lu bolehin, gue cariin pengganti yang lu cocok, lu mau nggak ini? Tapi si artisnya harus bilang, oke, gue nggak apa-apa, lu ambil aja. Nggak apa-apa itu. Gue nggak nyalain lu pindah ya, tapi lu kasih solusi ke klien lu gitu. Karena tanggung jawab kan itu. Itu sensitif, sorry ya. Tapi mesti gue omongin nih, karena gue ngerasa dulu gue juga dilema tuh yang urusan gitu. Itu lebih dilema dari waktu, duit men, gila ya kan. Bener. Tiba-tiba 1 juta, tiba-tiba sebelah nawarin 2 juta. Bener. Terus udah yang lainnya adalah attitude. Jadi percuma buat gue ya, buat gue percuma lo mau main sebagus apa aja, kalau lo nya ngaco gitu. Jadi attitude tuh penting gitu. Kenapa? Lo perhatiin aja, jangan di sini, di luar mungkin. Yang banyak main itu pasti semuanya yang orang happy ngajaknya gitu. Entah dia lucu, entah dia nggak pernah bermasalah sama attitude, entah dia nggak ngambekan, entah dia pokoknya attitude lo bener. Udah. Itu sih, Deng. Iya, benar. Apalagi coba? Iya kan? Benar. Tapi itu benar-benar harus dipenuhin semuanya ya. Iya. Biar
ya benar, biar kelangsungan lu sebagai session juga bagus ya, udah terbukti nih 15 tahun bukti nyata. Benar. Tapi ya kalau telat tadi itu udah stigma dan juga jadi kebiasaan ya kayaknya ya. Sebenarnya gini, lo jangan ini ya, kan banyak orang yang mikir, ntar gue paling latihannya mulai jam segini. Paling ntar ini anak-anak juga datangnya jam segini. Bisa nggak lo mutusin itu? Harusnya bisa, karena bukan cuma gue ya. Gue kan mau gue sebutin nih, Sirhan temen gue, nggak pernah telat Sirhan. Nggak pernah telat. Itu partner gue datang cepet. Rian Idola nggak pernah telat. Oh iya, apalagi Rian Idola datang cepet sama gue terus. Iya. Ada teman-teman yang banyak yang kayak gitu ada. Iya benar. Cuma ya itu tergantung elunya bisa gitu nggak gitu. Iya. Benar, keren. Tapi lu tipikal yang ini nggak mas? Yang kayak lu datang cepat, misalnya lu datang on time nih atau lebih cepat. Lu gedek sama orang yang, aduh dia telat mulu lagi gitu. Lu tipikal yang kesel nggak? Atau ya udahlah biarin aja dia kayak Nggak, gitu. kalau gue nggak mau tahu sih, Deng. Maksudnya kalau selama itu bukan gig gue ya, bukan gue pimpronya. Iya. Gue bodo amat, lu mau telat, mau apa. Pokoknya gue tanggung jawab. Tanggung jawab lu sendiri. Orang udah bayar gue tanggung jawab dengan, apa maksudnya, gue kasih yang terbaik buat si klien gue. Karena ini ada bos, dan kita semuanya pegawai nih sama si bos ya kan. Kecuali gue pimpronya gitu. Gue kesel pasti. Oh iya. Pasti akan gue bilangin di tempat gitu. Lo jangan telat lah gitu. Iya. Cuma kalau bukan gue pimpronya, gue bodo amat sih. Ya benar. Ya ini perahu masing-masing ya. Iya. Keren. Nah itu jadi masukan buat teman-teman buat yang sering nanya gimana caranya jadi session atau apa aja kiat-kiat untuk jadi session. Satu lagi, nongkrong. Nongkrong, benar. Gue lupa bilang. Iya, benar. Nongkrong itu penting loh, bener. Benar. Apalagi zaman dulu ya mas, zaman dulu kan sosial media belum ada Iya, kan. bener. Taunya harusnya dari nongkrong, gaming. Cuma sampai sekarang menurut gua tetap nongkrong sih. harus nongkrong, Sekarang gini, kalau misalkan lu nongkrong di siapa, orang sering lihat lu ketemu lu pasti tiap kali ini kepikirannya si Lodeng aja gitu. Karena muka lu sering banget nih. Kalau misalkan lu udah mulai ini pasti ada gitu-gitunya sih. Iya, benar. Ya itu juga sih. sering dibilang sama tuh ngobrol sama Mas Indra gitu. Mas Indra gitar. Iya. Dan dia, iya nih gue semenjak merit udah jarang banget nongkrong nih. Fan-fan. Orang jadi kayak lupa deh sama gue. Gitu. Pasti. Gitu. Cuman ya maksudnya makin dewasa, makin bertambah umur kan makin banyak yang harus dikerjakan juga kan gitu. Jadi nggak salah juga, cuman kalau kalian benar-benar baru mau mulai ya nongkrong itu penting banget. Dan juga jadi salah satu yang wajib kalian pikirkan juga ya, nggak hanya bermain, apalagi anak-anak sekarang kan rata-rata di kamar, di depan kamera, malas nongkrong gitu. Penting itu penting. Nongkrong penting. Iya, karena main 1 menit tidak mencerminkan main 1 jam ya. Betul. Beda situasi. Iya benar. Keren, gila itu bagus banget. Nah, Mas, gue pengen nanya yang personal soal bass nih. Lu berarti bass heroes lu tuh siapa aja? Dari awal sampai mungkin ya sekarang gitu. Di Indonesia ya? Ya Indonesia sama luar. Kalau di luar gue paling bass heroes gue paling ini tuh beda-beda ya, tergantung eranya. Kalau terus terang gue main bass karena John Taylor dari Duran Duran dan Red Hot Chili Peppers, Flea. Itu yang bikin gue pengen main bass awal. Sama Marking atau lagi. Seiring perjalanan gue berubah, tapi yang masih jadi idola gue sampai sekarang adalah Avishai Cohen. Dia main double bass. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, cek albumnya bagus banget semuanya. Avishai, Tony Jackson, James Emerson, Dino Palladino, Nathan Easton, banyak. Kalau di luar lumayan banyak gitu. Terus kalau di Indonesia, guru gue semua, bass heroes gue. Miance, Mas Indro, Mas Adi Darmawan. Iya benar. Siapa semua guru kan? Iya sih benar. Semua bass hero gue semua guru. Jeffrey, Om Mates, iya, semua. Soalnya ya zaman itu juga kan look up to-nya memang mereka. Iya, dan gitu. yang workshop juga mereka kan. Farabi kan workshop mereka. Iya benar. Yang ngajar mereka, yang workshop mereka, pas manggung ya mereka juga. Iya, mereka juga. Dilihat. Gitu, keren. Kan biasanya gitu kan, orang selalu bilang kalau lu menyukai atau mengidolakan seseorang, alangkah baiknya lu juga tahu si idola lu mengidolakan siapa. Iya, gitu betul. Kan. Itu betul banget. Jadi biar belajarnya lebih. Dan yang paling penting kalau lu mengidolakan siapa, bukan jangan ya. Dulu gue juga gitu sih, gue selalu pengen mengcopy dan pengen seperti mereka. Ya wajar, itu superhero lu kan. Lu gue pengen main kayak Adi Darmawan nih, gue pengen main kayak Mas Indro nih atau Om Yance. Pada akhirnya sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya jangan main kayak siapa-siapa, main aja apa yang lu suka gitu, main aja lu pengen jadi diri lu sendiri aja. Iya. Nah terus pas main bass tuh gimana caranya
lu akhirnya menemukan karakter lu sendiri nih Mas dalam bermain bass? Kan maksudnya setiap orang kan mungkin ya tadi kayak tadi bilang mengcopy bisa, ngikutin siapa ngikutin, cuma kan pada akhirnya lu nemuin karakter lu sendiri nih. Gitu. Kalau lu sendiri gimana pengalamannya Mas? Gue tahu lu bakal nanya ini sih sebenarnya. Dan jawaban gue akan jadi jawaban yang lain daripada yang lain, dan gue harapkan lu tidak pernah ngalamin kayak gue dalam pencarian jati diri lu. Itu yang pertama. Gue akhirnya sampai punya karakter gue main sekarang, sound gue apa? Itu sebenarnya karena gue pernah sakit yang namanya vokal dystonia. Vokal dystonia itu adalah penyakit neuron saraf. Jadi aliran listrik dari otak gue ke saraf gue itu bermasalah. Oke. Jadi gue tidak bisa mengkontrol jari gue exact ketika otak gue memerintahin. Jadi jari gue terlambat geraknya atau nggak gerak sama sekali. Oh gitu Mas. Jadi ketika ini ditekan ini bisa nggak gerak, atau bisa ini tiba-tiba nempel sama ini. Oh oke. Sampai akhirnya gue nggak bisa main bass. Gue berhenti main bass 1 tahun. 2009 ke 2010. Akhirnya gue start dari nol, latihan lagi. Dulu gue selalu pengen kayak, gue kayaknya main gini gue pengen bisa. Main gini gue pengen bisa. Gak ada masalah, lu pengen main apa aja bisa. Lu pengen mau jadi seperti apa aja, terserah lu. Mau solo, mau apa. Itu bebas, bener-bener bebas. Gue dulu juga kayak gitu, pengen main kayak ini, pengen bisa ini, nggak apa-apa. Tapi gue dapat pengalaman itu akhirnya ketika gue sakit, gue latihan lagi dari nol. Gue tidak punya dexterity lagi seperti dulu lagi. Gue udah nggak punya teknik seperti dulu gue main. Dulu gue bisa main cepet atau gue bisa main apa, nggak bisa lagi. Akhirnya gue punya keterbatasan itu. Dan gue sekarang main tuh, gue harus bisa kenalin fisik gue ketika gue naik panggung. Gue mampu seberapa nih main, kanannya, kirinya. Nah itu gue mesti menyikapi tuh dengan teknik yang misalnya ngerubah posisinya atau apapun itu. Disitulah gue nyari style main sendiri, nyari sound sendiri. Gue harus main kayak terlihat bagus dengan kondisi gue seperti sekarang. Di situ akhirnya gue menemukan lah, Deng. Kenapa gue sekarang akhirnya gue beralih dari bass. Dulu gue sangat pakai bass modern, aktif segala macam, terus soundnya bright atau apa. Sekarang gue udah nggak pernah. Gue pakai flat wound terus stringnya, suara bass gue selalu yang low dan yang mungkin artikulasinya nggak terlalu ini karena gue udah nggak punya ability untuk main seperti dulu lagi. Akhirnya gue nyari lah untuk solo maupun ngiringin atau apa. Jadi sekarang gue ada di titik yang kayak orang kalau hire gue, mereka udah tahu gue mainnya seperti apa. Jadi mereka tidak akan menuntut gue untuk main kayak gini dong, kayak gini gitu. Biasanya kalau mereka butuh yang kayak gitu, mereka nggak ngajak gua pasti. Misalkan mereka butuh pemain yang technical ability-nya gila buat lagu yang susah gitu. Nggak akan ngajak gua, pasti. Mereka akan ngajak gua ketika kebutuhannya pas gitu. Oh ini si Chris yang mainnya kayak gini, ini bisa. Akhirnya kan semua kayak gitu. Sanip, Bonar, kalau lu perhatiin sekarang Ronald, semua, Barry, semua mereka berada di tempatnya masing-masing sekarang. Iya, semua udah sesuai karakter masing-masing. Nah, yang gua harapin prosesnya nggak kayak gua. Yang gue harapin. Coba ngobrol sama Barry, sama Bonal, sama yang lain deh, sama Sanip. Tanya sama mereka prosesnya gimana. Mungkin mereka punya cerita yang lebih menarik daripada gue untuk mendapatkan proses penemuan jati diri gitu. Karena kalau kayak gue, mungkin kalau gue waktu itu nggak sakit, Deng. Makanya gue mungkin nggak nemuin gue yang sekarang. Iya, itu sih. Oh gitu ya Mas. Iya benar-benar. Gue juga baru tahu tuh cerita yang malas kan. Kemarin gue baru bahas di podcastnya Barry, gue juga bahas ini kan, namanya vokalis ini. Karena waktu itu mungkin teman-teman lama yang tahu kejadian ini. Karena di zaman gue sakit itu semua orang nelponin gue, Barry, semua orang nelponin lu udah sembuh belum, lu udah main belum gitu. Karena itu gila gempar banget tuh. Iya Mas pasti. Macet, gue nggak main sama sekali dari gig banyak, tiba-tiba gue nggak main sama sekali. Iya. Karena nggak bisa main. Nggak bisa main sama sekali ya. Selama setahun dan ya ketika mau mulai lagi tuh 4 tahun gue recovery. 4 tahun ya. Nah, lu boleh ambil tuh bass gue gitu, yang hijau. Yang mana? Ini? Iya, enggak ini. Iya, angkat aja. Oke, Ibu Anas yang ini ya? Ya, ini satu-satunya peninggalan bass gua ketika gua sakit. Semua bass gua jual. Nah, ini ada tulisannya belakang. Oh, oke. We made it. Nah, ini tahun gua sakit. Tahun sakit. Oh, oke. Dan tinggal bass ini yang tersisa. Jadi gua tidak akan jual bass ini dengan alasan apapun. Sejarah ya? Ya. Dulu warnanya coklat natural. Akhirnya gua restorasi, gua ganti partsnya, gua bikin jadi bagus. Dan ini adalah bass kenang-kenangan gua selama gua sakit. Jadi gue tidak punya instrumen lain selain ini karena gue udah desperate, gue jual semua bass gue. Hanya ini yang tersisa dan dia berdebu dan dia menyedihkan lah. Iya. Tapi akhirnya gue latihan pakai ini. Latihan kembali lagi pakai ini. Ya. Oh, keren. Gila. Nih Banes Blazer tahun 82, tahun lahirnya sama gue. Gokil.
Iya, Gitu. Mas. Keren. Sangat menginspirasi gue juga. Kaget nih. Ternyata lu sempat ada di fase itu ya, Iya, Mas ya. Tapi maksudnya, walaupun kondisi kayak gitu tidak membuat lu patah semangat untuk ya udah nih kembali lagi Itu sih yang sulit sih. Itu yang sulit sih, Dan. Jujur aja. Itu yang sulit tuh. Mencoba kembali itu yang sulit. Iya. Gila, gue sampai gak berani nonton musik, gak berani denger musik, gak berani. Serius? Gak berani, nangis mulu gue. Ya ampun. Iya Gak sih. bisa gerak, gimana lu? Gak bisa gerak. Pertama lu gak bisa kerja, yang kedua lu gak bisa main, gak bisa melakukan apa yang lu Apa lu cinta suka, banget gitu. iya. Dan di zaman itu job gue lagi banyak banget. Iya sih. Jadi Gila sih. kayak iya sih. Dur, benar. nyebur aja udah. Iya, benar. Ya, itu kena mental juga ya, Mas ya. Tapi gue diselamatin sama sensei di sini. Gue agak lupa namanya karena susah, namanya Cina. Di Bali. Dia yang terapi gue, dan dia yang bilang sama gue, lu berhenti dulu deh main. Berhenti dulu. Gue terapi sama dia 3-4 bulan. Akhirnya bisa bilangin gue, lo kan main musik nih. Lo coba deh denger musik pakai headphones, dia bilang. Terus lo ambil bass, gak usah dicolok, pura-pura main aja. Pura-pura lo lagi main lagu itu gitu. Nanti lama-lama bisa gerak kok jarinya gitu. Tapi jangan dipikirin bassnya ya. Lo pokoknya bayangin lu manggung lo apa. Kan gue takut juga kan. Pas nyoba gue takut banget. Nyoba akhirnya. Gue masih kepikiran tuh, nggak gerak juga jarinya gitu. Akhirnya gue coba terus tapi gerak loh. Gerak loh langsung ya. Wah ini mulai gerak. Gue bilang sama sensei gue, iya pak gerak jarinya. Ya kan saya bilang, terusin aja gitu. Terusin gitu. Sampai kamu ngerasa udah agak lemes gitu. Udah akhirnya baru kamu mulai latihan dari nol. Mas Adi Dharma juga ngasih tau. Jangan dipikir Chris, jangan mikir apa-apa. Latihan aja, lu yang sabar aja. Latihan aja terus. Gak usah mikir apa-apa. Lu bilang sama jari lu, lu bantu gue ya. Karena kalau lu gak bergerak, gue gak bisa makan nih. Mas Adi Dharma tuh ngasih tau gue. Akhirnya gue latihan dari ini sampai sekarang masih bunyi nih. Tuh. Oh iya ya. Ini gue udah kena di tengah. Oh oke. Saraf gue udah kena. Iya benar. Oh gitu Mas. Gokil. Tapi lu ada ini nggak? Maksudnya kayak main cuma bisa main jam 2 jam. Kalau elektrik, ada alhamdulillah sekarang gue udah ini yang gue nggak berani main akustik. Kontra gue nggak berani nggak berani ngambil job lah intinya sekarang. Kecuali rekam-rekaman aja ya atau apa. Tapi kalau main elektrik, alhamdulillah gue kuat. Meskipun ada beberapa yang gue ada kendala gue udah bisa ngatasin sekarang dengan pengalaman gue yang terakhir ini. Kalau misalkan ada jari gue yang nggak enak, gue udah bisa selamatin lah. Udah tahu caranya lah. Udah gitu. tahu ya menyikapinya. Gitu. Ya. Keren. Itu sih. Tapi waktu itu apa yang memotivasi lo? Ya kayak gue harus nyoba lagi nih dari nol gitu. Waktu itu motivasi lo apa sih? Maksudnya kan itu nggak punya kerjaan lain deh. Gila. Karena itu susah banget kan, maksudnya itu udah gaya-gaya mau bokap kan, gue anak band nih, lihat nih job gue banyak. Tiba-tiba lo gak bisa main. Iya sih. Gue gak punya kerjaan lain, Deng. Kerjaan gue cuma main musik. Iya, itu akhirnya lu balik ke Bali for berapa lama gitu? Ya, 3 bulan. Yang di Sensei itu ya? Abis itu gue balik Jakarta lagi. Nekat-nekat aja. Pokoknya gue sampai akhirnya, gak sampai setahun sih, gue udah mulai coba-coba main, tapi yang ringan-ringan gitu. Oh, oke. Hampir setahun lah pokoknya itu. Tapi sampai recover enak itu, bukan enak ya. Maksud sampai bisa main lagi, itu 4 tahun gue. 4 tahun ya. Ya ampun. Gokil banget, itu gokil banget. Gila, karena maksudnya dengan ada keterbatasan gitu aja, lu masih berusaha untuk maju sih, itu gokil sih menurut gua. Iya, maksudnya jadi mau ya kan? Iya, kalau kalian yang masih, yaelah cuman... Kalau lu mencintai sesuatu ya perjuangkanlah. Benar. Perjuangkanlah sampai titik darah penghabisan. Darah penghabisan, benar. Jadi kalau kalian masih mengalami kendala-kendala yang kecil terus udah mengeluh, nih lihat buktinya. Jangan sampai lu kayak gue, jangan sampai. Itu gila sih. Itu adalah pengalaman hidup gue yang paling berat selama ini. Gue nggak berharap akan ada yang lebih berat dari ini. Itu paling berat sih. Iya, tapi tetap Tuhan masih sayang sama gue, jadi berkah gue masih tetap berlimpah. Gue nggak bisa ini lagi sih. Dulu gue menyalahkan Tuhan juga sih. Sempat ada lu kasih gue bakat tapi lu ambil lagi, lu gimana sih? Sempat gitu gue. Sempat gitu mempertanyakan kenapa lu begini sama gue gitu. Cuma ya pada akhirnya lu akan ya balik lagi. Sekarang gue berasa ya memang Tuhan sayang sama gue aja. Kalau mungkin gue waktu itu sakit, gue nggak bisa punya warna sendiri kayak sekarang. Sekarang ya benar. Keren. Gila, jadi dari banyak pengalaman itu bisa juga menimbulkan karakter lu sendiri ya akhirnya ya. Gitu, apapun kondisinya. Keren banget. Keren, sangat menginspirasi. Gue harap ini bisa memotivasi kalian semua untuk terus semangat dalam bermusik. Seperti kata Mas Chris, do what you love. Anjay. Do what you love. Iya, kalau kita harus berjuang untuk apa yang kita cintai ya. Apapun itu gitu. Apalagi ini berhubungan sama musik kan. Musik kan bener.
kebatinan. Kebatinan, kecintaan ya. Kecintaan. Gitu. Mas, ini keren abis sih. Gua masih siap denger, gua ngebayangin anjir. Kalau di fase itu gua juga mungkin udah nangis mulu kali tiap hari ya. Nangis mulu deh. Jangan Karena kan- sampai aja udah. Karena kan tangan ini kan ya aset kita yang terpenting gitu. Apalagi yang lu bisa lakukan kan, maksudnya Iya. itu di saat itu gue lagi cinta-cintanya kan, Iya. bukan lagi cinta-cintanya, lagi cinta-cintanya dan lagi getol latihan, lagi explore, lagi job banyak. Banyak ya. Jadi semuanya lagi numpuk tuh, tiba-tiba bakat lu diambil gitu. Kayak kemampuan ability lu diambil Iya, gitu ya kan. modal utama lo itu justru ya. Itu kayak lu tiba-tiba lagi ngedit foto, tiba-tiba mata lu nggak bisa ngelihat. Sama kayak gitu Iya, tuh kasusnya. Iya, bener. Coba ya kan? Iya, benar. Sama. Iya sih. Cheers itu. Nggak kebayang sih. Tapi itu keren banget, Mas. Itu keren banget. Ini harus kita sebarkan cerita ini ke seluruh dunia. biar mereka tahu kalau apapun kondisinya tuh tetap masih bisa, akhirnya bisa jadi seorang Mas Kris yang sekarang nih. Gitu. Keren. Terus dari sekian banyak bahas lo ini, yang paling favorit lo, Mas? Ya selain FAD ya. Kalau FAD udah pasti. Sekarang udah jadi senjata lo. Base favorit? Ini adalah Afri tahun 90, ini salah satu bass kesukaan gua. Ini American Vintage Ratio 62 yang udah nggak ada lagi, Fender udah ganti, sekarang jadi American Original. Ini dibeliin istri gua pas nikah. Oh, oke. Jadi dia tanya, lu pengen apa? Gue pengen P-Bass. Karena yang tahun tua terlalu mahal, akhirnya gue beli Afri ini tahun 90. Dibeliin sama bini gue. Ini salah satu bass favorit gue. Dan ini adalah bass cita-cita gue dari dulu. Nah, tar dulu. Yang mana? Nih. Oh, ini adalah kupu-kupu ya? Ya, ini adalah Fodera. Gue dari dulu pengen banget punya ini. Dan ini Fodera pertama lo? Iya, ini Fodera gue pertama. Dan ini gue juga bisa beli ini karena teman gue lagi di Singapura. Ya teman dan senior gue dan guru gue juga, Bang Din Safari. Ini bass dia personal. Oh, oke. Dia waktu itu belum pandemi ya, dia mau buka restoran, tempat makan kecil, kedai di Singapura. Dia jual beberapa alatnya. Dan salah satu ini, nggak tahu kenapa dia kirim foto, Chris bantuin jual ini dong, Foderaku yang ini gitu. Habis itu, abang mau jual berapa? Dikasih harganya gini. Terus dalam hati aku, kapan lagi bisa beli Fodera dengan harga segitu gitu kan ya. Akhirnya aku bilang sama istriku. Oh, ini udah nikah beli? Iya, udah nikah. Aku boleh beli bass ini nggak? Itu Fodera ya? Kamu kan yang pengen dari dulu ya? Mampu nggak kamu beli? Punya uang nggak? Dia bilang gitu. Aku cuma bilang gitu. Ada sih uangnya, soalnya dijualnya segini gitu. Ya udah, bilang aja sama dia kamu yang beli gitu. Istriku bener-bener nggak ini loh. Maksudnya kayak, kamu suka ya? Duitnya ada nggak? Ada, ya udah beli aja gitu. Mikir apa lagi gitu. Akhirnya kebeli ini setelah dari belajar bass, aku pengen punya bass ini. Tapi emang aku beruntung baru sekarang dapet. Harus sekarang punya gitu. Iya. Dia masih mulus banget ya. Lumayan untuk kondisi yang dipakai setiap hari main cafe. Iya ya. Dia bassnya banyak sih memang, tapi ini bass sehari-hari dia. Memang dia pakai ini sehari-hari. Oh gitu ya. Ini Fodera Emperor Standard early edition standard baru keluar. Ini bassnya. Jadi necknya masih one piece instead of 3 piece yang sekarang. Dan logonya udah bukan kerang yang standard, udah ganti kayu. Nah, ini masih yang edisi pertama. Oh gitu. iya. Udah gue merasa sangat beruntung akhirnya bisa punya Fodera. Terus itu juga bass yang gue jual-jual itu Mexico Roadworn Ratio 62. Di antara semua seri Mexico tuh seri Mexico paling tinggi yang benar-benar kayak US udah. Dan aku nggak ngerti kenapa bass itu enak banget. Jadi dulu main paling banyak aku pakai 2 ini. Sebelum aku sama Fat ya. Habis itu baru sama Fat udah akhirnya aku pakai Fat terus. Ini bass kesukaanku kalau Fat. Akustra. Corona Akustra itu hollow body. Dulu sebelum Mama Fat sama Nuts. Oh iya, sempat Nuts ya? Iya. Nuts tuh berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahunan. Custom sendiri, speknya terserah. Aku yang pertama aku custom spek sendiri. Terus yang kedua dia bikinin aku model jazz bass gitu. Terus akhirnya aku pakai itu lumayan lama buat session. Terus akhirnya aku dapat yang hollow body ini. Aku sesuai dengan pengennya karena waktu itu aku main sama Aditya Sofyan banyak, jadi aku butuh bass hollow body. Sebelumnya pakai Ibanez Arcor, terus akhirnya pakai Nuts yang ini. Terus udah abis itu sekarang
aku bisa dibilang udah hampir jarang main pakai bass yang seperti ini gitu. Ini kenapa aku punya karena untuk kebutuhan rekaman atau memang karena aku pengen punya bass seperti ini satu. Kebanyakan bassku pasif semua. Iya benar. Jadi yang paling sering aku pakai sekarang yang ini pink sama hitam ini. Oh oke. Ini short scale 30 inch scala steel. Oh iya. Lebih Kecil banyak ya. Gitu. Keren. Terus rata-rata 4 snare ya Mas, lu emang Iya. jarang pakai 6 atau 5 strings ya? Jarang. Dulu waktu zaman masih pakai bass modern pakai 5, 6 apa. Gue sebenarnya salah satu juga yang membuat gue untuk sound wise dan instrumen tuh yang mempengaruhi gue Sanip tuh. Maksudnya dia orang yang bilang sama gue, Chris kayaknya lu cocok deh pakai bass yang lebih ke vintage vibe gitu. Dari gaya main, dan gue rasa lu bakal suka sih gitu. Masa sih? Soalnya gue nyobain main sendiri, kok nggak enak ya nih. Jangan pakai ngeband lah gitu. Sanip yang pertama kali pinjemin gue P-Bass. P-Bass dia yang merah waktu itu, Donald Duck dan Signature itu dia pinjemin ke gue. Lama banget, nggak gue pulang-pulangin dari telepon. Wih, enak kagak lu pulang-pulangin gitu. Oh iya. Lama banget, Deng. Oh, Ini gitu. 6 bulan kali gue bawa bass lo itu. Abis itu bass Sanip yang lain, semuanya boleh gue bawa. Coronado, yang hollow body bass Sanip, Iya. itu gue yang dapat di Bali, Sanip pakai itu juga di gue lama banget. Dan bass-bass dia yang lain semua di gue pernah lama. Oh, oke. Sanip tuh sama gue udah kayak, udah mau pakai mana pakai aja, bawa. Akhirnya semenjak itu, gue kok jadi seneng pakai 4 string dan jadi seneng sound yang lebih ke arah vintage. Akhirnya ya udah, gue pakai Fender tua juga lama dulu, jazz bass tua gitu. Iya, betul. Iya, kayaknya soalnya di ruangan ini kayaknya yang 5 string cuma ini aja ya. Iya, cuma ini Sisanya doang. 4 Gue cuma strings ada doang. ini sama Fat satu lagi di bawah temen. Oh, Sisanya 4. Gue hampir nggak pernah udah deh pakai. Senar ini juga round ini karena kebutuhan gue takut kalau ada rekaman aja. Oh iya. Kalau memang main umumnya gue selalu pakai flats. Flats tuh yang halus kayak kontrabas. Stringnya halus. Iya. Gitu. Keren. Nah, Fat sendiri ada 4 strings, 5 strings, ada 6 stringnya juga nggak? Kalau untuk seri yang sekarang yang sampai custom shop, seri Corona, Celestial, dan Classic, nggak ada 6 string. 4 dan 5 dong. 5 ada. Oh. Nanti kita akan bikin custom shop seri 2. Itu ada 2 seri yang bakal kita rilis. Nah, itu ada 6 string. Oh, oke. Tapi yang seri ini memang kita mau fokus di yang ke arah Fender, Sadowski, Aleva Polo, ke arah ke sana. Yang memang vintage style body sama konsep. Keren. Nah, Evade sendiri ada webnya nggak sih Mas? Apa emang? Web kita lagi develop karena kita pikir agak tanggung karena kita belum beresin line up semua, belum beresin foto semua. Tapi kita udah ngerjain kok. Web udah. Jadi kita sementara jualan ya Instagram. Berarti cek Instagram, Facebook ada, YouTube ada. Tapi banyakan dari Instagram. Iya, misalnya cek speknya segala macam di Instagram. Instagramnya. Keren. Gila, ini sangat menginspirasi sekali. Gue sampai tertegun mendengar cerita-cerita dari Mas Chris. Ya udah Mas Chris, terima kasih banyak. Sama-sama deh. Sama-sama udah mampir ke sini. Thank you. Sudah menghabiskan waktunya nih lagi. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Nanti kalau Mas Chris ke Jakarta, iya, kita bisa ngobrol lagi. Atau gua ke Bali lagi. Iya, liburan lagi. Liburan lagi. Enggak dong, kerja aja dong. Liburan sering-sering, libur mulu. Duitnya nggak masuk. Gitu. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian wawasan baru, dan juga memberikan kalian pengetahuan bahwa ternyata main musik tuh sekompleks ini ya kan. Orang taunya main musik ya udah di kafe atau nongol di TV segitu doang. Padahal di balik itu semua banyak banget cerita-cerita yang bisa kita sampaikan untuk menginspirasi kalian semua juga. Keren. Nah, dan juga buat teman-teman yang mau nanya-nanya soal bass, mau ngecek FAD tuh kayak gimana sih, apa aja yang diproduksi, seri-serinya apa aja, nah bisa langsung DM di Mas Chris di aku boleh, di @fat guitars juga boleh. @fat guitars juga boleh gitu. Jadi bisa tanya-tanya apapun ya Mas. Iya, apapun. Mas Chris ini baik, jadi pasti akan dibales. Yang mau ngobrol-ngobrol soal bass juga DM aja ke gue, pasti gue balas. Gue Iya, seneng benar. soalnya ngobrol. Seneng ngobrol, dan juga Mas Chris ini kayak tadi tuh, dia sebutnya detail-detail tuh. Ini apa, flat tone apa gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang bass, bisa langsung tanya beliau juga. Keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng episode-episode lainnya juga. Dan juga kalian tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan biar kita bisa kembali normal dan juga semua bisa kembali seperti biasa ya, manggung-manggung, event-event. Itu yang kita harapkan. Benar gitu, biar kita juga bisa makan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.